Ini menarik ya, Anda punya tekad, berangkat boleh jadi TKI, pulang harus jadi sarjana. Dan tekad itu Anda wujudkan betul di Hong Kong waktu itu ya. Iya. Tapi sebelum kuliah saya dengar pernah juga mengambil diploma D3 ya? Iya, Bidang apa itu? IT. IT. Iya, Jadi rajin sekolah di sana ya? banget. Jangan-jangan nggak kerja ini? Kerja kalau ada majikan. Oh, iya. Oh kerja kalau ada majikan. Kalau nggak ada majikan belajar ya? Belajar. Ya bahkan dengan uang gaji itu, waktu itu beli laptop. Iya. Untuk apa waktu itu laptopnya? Setiap hari Minggu memang saya selalu datang ke perpustakaan. Karena memang perpustakaan di Hong Kong itu keren banget dan besar gitu. Oh, jadi Dan di sana pembantu rumah gratis. tangga datang secara rutin ke Perpustakaan. perpustakaan. Iya. Keren. Di sana kan memang banyak sekali fasilitas digital seperti laptop gitu. Saya berpikir bahwa kalau saya bisa mengakses laptop hanya seminggu sekali, mungkin saya pinternya bakalan lama gitu. Kalau saya beli sendiri lebih cepat gitu. Dan Anda beli Dan beli. dengan menyisihkan uang Gaji itu. Iya. Sebelum kita lanjutkan, karena kemudian Henny balik ke Indonesia ya. Bagaimana awal mula sampai Henny kemudian membantu anak-anak, terutama anak-anak petani. Kita simak dulu perjalanan hidup seorang Henny Sri Sundani berikut ini. Menjadi orang yang berguna untuk orang banyak. Nampaknya hal ini benar-benar dilakukan oleh Henny. Henny Sri Sundani, perempuan 28 tahun asal kampung Jayakarsa Ciamis yang bercita-cita menjadi guru. Berbekal pengalamannya menjadi guru di sekolah alam yang memberikan keterampilan, ia mengajak para petani untuk mengembangkan desa dengan konsep kampung wisata bisnis di Bogor, Jawa Barat. Bersama sang suami, Henny membuat wisata pendidikan pertanian di Kampung Jampang, Bogor, dan diberi nama Agro Edu Jampang Community. Komunitas ini berisikan petani dan keluarga, tidak hanya memberdayakan para petani untuk menjadikan kampung wisata dan membuat olahan yang akan menjadi oleh-oleh khas Bogor. Bersama komunitasnya, Henny juga membuat beberapa kegiatan seperti gerakan anak petani cerdas, yang kini sudah mencapai 500 anak petani yang tersebar di 5 kampung. Ia menyelamatkan anak-anak dari putus sekolah dengan memberikan beasiswa pada siswa yang berprestasi yang memiliki keterbatasan dana. Tidak hanya itu, ia juga menggagas pembangunan MCK, layanan posyandu keliling gratis untuk setiap bulannya, memberikan makanan sehat dan bergizi untuk menyelamatkan anak-anak kampung yang mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk, serta menolong warga yang membutuhkan pertolongan medis dengan biaya yang ditanggung Henny. Henny yang mantan pembantu rumah tangga di Hong Kong ini juga mengajarkan kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup keluarga petani dengan membentuk kelompok tani dan kelompok wanita tani di kampung-kampung yang tersebar di Desa Cibuteng Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Kedepannya, ia berharap dapat mengembangkan komunitas ini menjadi sebuah yayasan yang dapat melakukan kegiatan lain yang lebih banyak lagi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Iya, gimana tuh? Saya sukses. Ayo kita sama-sama. Saya sukses. Cocok jadi murid-murid Anda ini. Semangatnya dipujikan ya. Menarik. Lalu kapan persisnya Henny balik ke Indonesia? 2011 bulan Oktober. Itu kembali ke Indonesia. Itu memang sengaja memutuskan untuk balik atau ada masalah di sana? Sebenarnya karena memang saya sudah selesai kuliahnya saat itu. Oh, cita-cita udah tercapai untuk bisa kuliah dapat sarjana. Betul. Pulang kemana ini? Saya ikut dulu kegiatan Ubud Writers and Reader Festival di Bali. Ubud Writers? Iya. Emang Henny nulis? Iya. Nulis apa? Juga.
Nulis status sekarang sih. Nulis status. Serius? Nulis apa? Nulis buku. Buku tentang? Banyak juga, jadi waktu di Hong Kong itu karena memang untuk membiayai kuliah, Iya. tidak cukup hanya mengandalkan gaji di rumah tangga itu. Jadi saya menjadi kontributor untuk beberapa koran dan majalah berbahasa Indonesia yang ada di Hong Kong. Wow. Dan saya karena tergabung dengan beberapa anggota komunitas kepenulisan saat di Hong Kong, jadi terbuka informasi mengenai lomba-lomba, mengenai komunitas-komunitas penulis yang di tanah air, sehingga bisa terhubung. Dan saat ini sudah ada sekitar 17 buku yang ditulis. 17 buku. Henny setelah pulang, kemudian sempat berkecimpung dengan kegiatan tulis-menulis, terus apa yang Henny lakukan? Iya, saya pulang ke Ciamis karena memang saya lahir dan besar di sana. Saya terpikir ketika pulang ke sana, saya meninggalkan kampung halaman itu sudah 6 tahun yang lalu. Tapi ketika saya pulang, saya sedih melihat kondisi kampung saya. Apa yang terjadi di sana? Kondisi kampung ya masih begitu-begitu saja, jalanan juga masih gundul, kadang berbatuan juga. Gitu. Pilihan katanya kurang tepat. Coba cari kata yang lebih tepat. Masa dibilang jalanan gundul? Jalanannya masih tanah gitu. Gitu kan bagus. Jangan diulang lagi ya. Jadi saya melihat tidak ada yang berubah dari kampung saya ketika saya pergi. Yang berubah hanyalah orang-orangnya semakin menua, rumah-rumah banyak yang semakin reot, dan teman-teman saya semasa SD yang memang tidak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi, mereka tidak bertambah apa-apa selain bertambah anak dan bertambah bebannya. Tambah beban. Betul. Nah, apakah itu yang mendorong Henny kemudian melakukan sesuatu di sana? Betul. Apa yang dilakukan? Jadi ketika saya pulang dari Hong Kong itu kan saya bawa perpustakaan yang dulunya di Hong Kong itu saya bawa pulang. Bawa perpustakaan? Iya, buku-bukunya dikirim pulang ke Indonesia. Buku-bukunya, saya kira gedungnya Anda bawa gitu. Berapa banyak buku yang Anda bawa pulang waktu itu? Lebih dari 3.000. 3.000 buku? Dibawa pulang? Iya, itu Terus? dikirim. Oh, buku itu diapakan? Jadi buku itu memang saya di rumah orang tua ada satu ruangan memang dikhususkan untuk perpustakaan. Jadi anak-anak ketika sore mereka saya ajak untuk ke rumah mengerjakan PR. Belakangan saya lihat Henny kan mendirikan komunitas. Kemudian kegiatannya lebih di Bogor. Dari Ciamis kenapa ke Bogor? Iya, karena saya ngikut suami saya. Oh, suaminya ajak ke Bogor. Iya. Oke. Nah, di Bogor apa saja kegiatan Henny? Saya awalnya waktu awal nikah itu suami saya kan memang tinggalnya di Bogor dan bekerja di Bogor. Awalnya saya mengajar di sebuah sekolah alam di Bogor 1 tahun pertama itu. Itu kegiatannya. Iya. Terus mendirikan komunitas apa namanya? Komunitas Agroedu Jampang Community. Oh, Agroedu Jampang Community. Iya, betul. Kegiatannya apa itu? Ya, saya kan sama suami juga. Kami berdiskusi melihat bahwa potensi di Kabupaten Bogor, terutama di sekitar perumahan itu sangat besar ya di bidang pertanian. Jadi ada 2 program utama. Program yang pertama itu wisata pendidikan pertanian. Dan itu melibatkan ada 8 destinasi wisata yang dikunjungi. Dan yang satunya lagi memang kegiatan besarnya gerakan anak petani cerdas. Gerakan Anak petani cerdas. Iya. Baik, nanti cerita ya. Dan juga cerita bagaimana ketika pertama suami bertemu Henny, apakah dia tahu Henny mantan pembantu rumah tangga dan bagaimana reaksi calon mertua waktu itu ya. Nah, menarik untuk mengikuti kisah tentang Henny, tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick and Beat. Keluarga suami bagaimana reaksinya ketika tahu Henny mantan pembantu rumah tangga?